Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih ya dari persoalan yang dihadapi oleh Baim Bong dan Paula Verhoeven. Ini sangat menarik dan sangat heboh. Ya. Kenapa saya katakan heboh? Begini teman-teman. Ini persoalan adalah gugat cerai. Gugat cerai. Dan juga menuntut hak asuh anak. Tapi Baim Bong menghadirkan 43 bukti. Baik secara bukti tertulis, elektronik, video, rekaman video, dan mungkin juga ada audio. Ini kasus gugatan cerai yang paling heboh. Gak main-main buktinya. 43 bukti. Wah, semangat sekali ya. Kata pengacara juga akan menambahkan bukti-bukti yang lain gitu ya. Dan juga akan menghadirkan puluhan saksi dan 3 orang ahli. Begitu ya teman-teman ya. Kita akan membahas ini, namun saya minta maaf, jangan di skip. Kalau di skip, mohon maaf ya, tidak nyambung nanti, tidak nyambung. Ini no edit, ya, no skip. Jadi langsung ya. Terkait dengan gugatan cerai. Cerai itu sudah hal biasa, lumrah, sudah sering kita dengar, di mana-mana ada. Ya, apa yang menjadi pokok persoalan gugatan cerai? Macam-macam. Ya, intinya adalah ketidakcocokan, ya kan? Ketidakharmonisan, ya kan? Kemudian perselisihan secara terus-menerus, ya. Ini juga macam-macam ketidakcocokan, macam-macam lagi, ya. Intinya garis besar daripada gugatan cerai bisa terjadi karena beberapa hal. Ya, di antaranya adalah tidak cocok, tidak harmonis, perselisihan, perkelahian, KDRT, kaitannya dengan pidana dan lain-lain. Oke, terkait dengan pengajuan gugatan cerai dan pembuktiannya di sidang pengadilan, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Ya, 2 saksi, ya, 2 saksi dan mungkin 2 alat bukti. Apabila itu sudah bisa meyakinkan hakim, akan diputuskan itu. Akan diputuskan perceraiannya hanya dengan 2 saksi dan 2 alat bukti. Gak perlu pakai puluhan, gak perlu ada ahli. Ya, ini masalahnya. Karena Baim Bong dengan pengacaranya menyampaikan sudah ada 43 bukti dan akan menghadirkan puluhan saksi serta ahli. Oke ya teman-teman ya, mari kita ukur apa yang disampaikan ini. Saya ingin mengatakan kenapa begitu banyak gitu ya. Oke, saya akan membahas mengenai satu dulu ya. Karena ini yang dibahas adalah 43 bukti. Kita akan mengulas mengenai bukti ya. Supaya tidak salah dan tidak menjadi fitnah, saya akan bacakan langsung dari sumbernya ya. Apa itu bukti? Ini saya katakan ya.
Bukti adalah suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, bukti dapat diartikan sebagai barang bukti atau alat bukti. Oke, dua, barang bukti atau alat bukti. Dan sekarang, barang bukti adalah benda yang digunakan, dihasilkan, atau menjadi tujuan tindak pidana. Barang bukti dapat berupa gambar, rekaman suara, atau benda lain yang dapat memberikan keterangan. Keterangan tentang apa? Keterangan tentang suatu peristiwa. Nah, sekarang di sini, peristiwanya apa? Peristiwanya adalah gugatan cerai dengan tuduhan perselingkuhan. Sampai di sini dulu ya. Oke. Kemudian alat bukti. Segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan untuk mendukung atau menolak dakwaan. Itu alat bukti. Alat bukti contohnya ya kalau memang dia merekam pakai HP, HP-nya mana, kameranya mana. Kalau dia ngirim lewat WhatsApp, ngirim lewat Messenger, mana buktinya. Itu alat bukti semua tuh. Oke. Dalam proses pembuktian, bukti atau barang bukti dapat ditafsirkan untuk memberatkan atau meringankan terdakwa. Ini sesuai KUHP ya teman-teman ya. Barang bukti tidak dapat menerangkan suatu kejadian dengan sendirinya, sehingga perlu ditransformasikan menjadi alat bukti yang sah. Pembuktian dalam proses penggunaan, pengajuan, dan mempertahankan alat bukti dalam hukum acara, tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang pasti, tidak meragukan, dan tidak memiliki akibat hukum. Oke, kita bahas. Ini kasusnya adalah gugatan cerai. Kemudian tuntutannya adalah cerai dan hak asuh anak. Alasannya adalah terjadi perselingkuhan atau perzinahan. Untuk membuktikan terjadi perzinahan, ini dibutuhkan bukti. Bukti ini harus memiliki relevansi dengan peristiwanya. Peristiwa apa yang terjadi? Di sini adalah perselingkuhan. Sekarang buktinya 43. Artinya apa? Ada keraguan. Kalau saya kasih 1, jangan-jangan hakim, kan begitu ya. Kalau saya kasih 2, 3, 4, 5, 6, katakanlah sampai 43, jangan-jangan hakim masih ragu gitu ya. Hakim supaya mengambil keputusan yang tepat, maka disodorkanlah dengan bukti yang begitu banyak. Bukti yang begitu banyak artinya menunjukkan bahwa terjadi keraguan. Mengapa? Begini teman-teman. Apabila terjadi peristiwa yang benar-benar peristiwa itu terjadi, tidak perlu dengan bukti yang begitu banyak. Cukup 2 alat bukti, ya, termasuk saksi. 2, kalau hakim bisa yakin atau dengan bukti itu membuat hakim yakin, maka akan ada keputusan. Tetapi karena ragu, maka masih ragu, kita siapkan bukti-bukti lagi agar hakim yakin. Nah sekarang,
Bagaimana menilai bobot bukti? Yang jelas, hakim dapat mengabaikan bukti-bukti yang diajukan apabila tidak memiliki relevansi, tidak memiliki bobot kesaksian yang dapat meyakinkan hakim. Diabaikan, buktinya diabaikan. Apalagi saya dengar ya, konon katanya ada bukti yang diedit. Atau ya namanya diedit ini sudah merekayasa. Edit itu rekayasa. Yang begini menjadi begini, yang tadinya ada 10 orang dirubah menjadi 2 orang. Itu namanya edit. Proses edit. Kalau edit namanya direkayasa. Itu mengenai bukti ya teman-teman ya. Bagaimana dengan saksi? Saya akan membacakan supaya tidak menjadi fitnah. Saksi adalah bagian daripada alat bukti. Saksi itu adalah orang yang mendengar, melihat, mengetahui, mengalami peristiwa yang sedang terjadi. Ya. Saksi merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu dari 5 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 184. Keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang ampuh untuk mengungkap suatu peristiwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Namun ada pengecualian untuk perkara-perkara tertentu yang hanya cukup 1 saksi. Untuk menjadi saksi yang sah, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi berumur di atas 15 tahun. Saksi dalam keadaan sehat akal. Saksi tidak memiliki hubungan sedarah semenda dengan salah satu pihak. Saksi tidak memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah. Selain itu, keterangan saksi juga dapat dianggap sah apabila diucapkan di muka sidang pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan saksi. Kalau ada saksi bayaran, nggak bisa. Hakim akan tahu itu. Dilihat nih misalnya gini. Saudara saksi, ada hubungan apa saudara dengan penggugat? Misalnya di sini Mbak Imbung. Saya karyawannya. Kalau karyawannya pasti itu namanya di bawah kendali. Atau dalam bahasa hukumnya kalau nggak salah relasi kuasa. Oke ya. Kalau karyawan-karyawannya semua itu adalah orang-orang yang dibayar. Oke. Artinya apa? Dia akan dipastikan akan membela bosnya. Inilah yang dimaksud dengan relasi kuasa. Saksi-saksi ini apabila ada keterkaitan dengan pekerjaan pasti akan membela bosnya. Dan hakim, dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan mengabaikan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterikatan pekerjaan. Saya bacakan lagi ya. Ya. Saksi tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan salah satu pihak. Saksi tidak memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu pihak. Saksi tidak memiliki hubungan kerja
dengan salah satu pihak yang dengan menerima upah. Jadi kalau saksi-saksinya dari Baim Wong kok itu karyawannya, maka hakim akan mengabaikan keterangan dari saksi. Karena apa? Jelas ada keperpihakan. Jelas ada kaitannya dengan relasi kuasa. Oke. Itu saksi ya. Kita sudah berbicara mengenai alat bukti atau bukti yang diajukan 43, kemudian saksi yang katanya ada puluhan saksi. Kalau semua karyawannya, apalagi masih sekarang masih bekerja, hakim akan mengabaikan itu. Kenapa? Tidak boleh ada hubungan pekerjaan, apalagi diupah. Apalagi kalau mengikuti perintahnya, diupah lebih tinggi. Wah, itu gawat itu. Oke, kita fair saja ya. Kita langsung saja. Setelah bukti, kemudian saksi. Ahli sekarang. Ahli. Ahli itu adalah orang yang memiliki kemampuan lebih. Ya, di bidangnya. Saya akan membacakan biar nggak salah, biar nggak menjadi fitnah. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan tinggi dalam bidang tertentu. Ahli memiliki peran penting dalam mendefinisikan suatu masalah dan mengambil keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks hukum, ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran undang-undang. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam proses perkara pidana di pengadilan. Ini kalau di perdata ya sah juga karena perlakuannya sama. Sinonim dari kesamaan dari ahli adalah pakar, expert, spesialis, profesional, cendekiawan. Contoh, ahli akuntan, ahli dokter, ahli pengacara itu ahli, notaris, aktuaris, konsulen pajak, arsitek, itu semua ahli. Nah, mohon maaf, di Indonesia ini belum ada ahli bidang perzinahan atau ahli bidang perselingkuhan. Tidak bisa. Tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada adalah ahli tafsir. Agama ya, ahli tafsir, ahli syariat, ahli kitab, ahli apa? Yang bidang agama, ahli pernikahan gitu ya. Pokoknya ahli agama deh. Nah, posisi ahli ini sebenarnya kalau didengar tuh menakutkan. Nanti akan kita hadirkan 3 orang ahli. Siapa dia? Nanti kita akan beritahu. Kalau yang bersangkutan mau dalam sidang. Ya saya rasa ahli yang akan dihadirkan adalah yang memiliki kemampuan. Kemampuannya masing-masing. Bisa saja nih saya katakan nih. Ahli bahasa. Ahli syariat agama. Ahli digital, ahli apa lagi? Ya, ahli bidang akuntansi katakanlah. Oke, ada 4 ahli. Ahli agama mungkin ditanya
terkait dengan kepatuhan terhadap suami, ya, istri terhadap suami. Bagaimana hukumnya kalau istri keluar tanpa izin dan sebagainya, itu mungkin. Kemudian ada ahli bahasa. Mungkin dia akan diajukan terkait dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam WhatsApp atau percakapan-percakapan pribadi misalnya. Kemudian ahli digital. Mungkin juga akan diperlihatkan handphone atau gambar. Apakah ini asli atau palsu, atau bagaimana pendapat ahli. Begitu aja. Kemudian ahli akuntansi. Mungkin dia akan menyampaikan bahwa terkait dengan neraca keuangan, aliran dana dan sebagainya. Bagaimana dengan ahli selingkuh? Kada. Nah, saya melihat ini gugatan cerai ini jadi kemana-mana. Karena apa? Ada sutradara dan skenario. Kenapa saya katakan demikian? Coba, berapapun jumlah saksi, berapapun jumlah ahli, berapapun jumlah barang bukti atau alat bukti, kenapa mesti publikasikan? Ya, karena apa? Itu untuk membuat nervous, ya, ada tekanan pihak lawan. Iya kan? Wah, gawat ini. Kita akan diserang dengan 43 bukti. Kan begitu. Kita akan berhadapan dengan puluhan saksi. Ya enggak? Kita akan berhadapan dengan ahli. Ya kan? Jadi ada semacam tekanan. Ya, kalau dalam bahasa, ya begitulah, show of force, ya, dibuat gamang gitu. Tetapi ketahuilah bahwa dalam proses hukum perdata di pengadilan agama ada yang namanya tanya jawab, ada yang namanya replik dan dublik. Ketika seseorang menghadirkan bukti, lawannya itu bisa menyanggah. Bukti ini tidak sah berkaitannya dengan ini karena adanya begini. Bukti ini tidak sah karena tidak ada relevansi dengan perkara ini. Bukti ini tidak sah dengan adanya cara pengambilan yang tidak legal. Begitu. Jadi ada penolakan. Dan hakim bisa saja mengambil keputusan bahwa bukti ini tidak bisa dipakai, bukti ini tidak bisa dipakai, saksi ini tidak bisa dipakai. Sekarang masalahnya adalah, ya teman-teman ya, untuk menggugat cerai, saya pernah kok mendampingi orang yang mau bercerai itu. Cukup hadir satu orang dari keluarganya dan satu orang dari yang lain tanpa ada bukti-bukti. Ya, buktinya kan kaitannya dengan itu ya visum cerai juga. Lah ini ditanya jawab dia. Berapa bukti yang dihadirkan? Kalau saya hitung tadi ada 43 bukti. Jangankan 43 bukti, 100 bukti yang diajukan, kalau tidak memiliki nilai pembuktian, ya percuma. Yang dimaksud dengan nilai pembuktian adalah tidak ada relevansi dengan persoalan yang dibicarakan.
tidak memiliki relevansi dengan masalah yang dihadapi. Ya. Sama juga saksi. Saya hadirkan puluhan saksi. Kalau itu tadi puluhan saksi karyawannya Baim, yang mereka itu menerima gaji dan menerima upah, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia bersaksi atas perintah bosnya. Begitu ya. Hakim juga bisa menolak ini. Wah, ini saksi ada hubungannya dengan kamu, dan sebagainya lah. Tidak bisa. Ya, tadi saya sudah bacakan. Kemudian terkait dengan ahli tidak akan berani menyatakan bahwa itu selingkuh. Ahli tidak akan berani mengatakan bahwa itu zina. Ahli tidak akan berani mengatakan bahwa itu adanya pihak ketiga. Yang jelas ahli itu akan menjawab begini. Menurut pendapat saya, dengan adanya begini, begono, begino, saya berpendapat itu bla bla bla. Itu bla bla bla. Tidak ada ahli yang mengatakan bahwa wah itu selingkuh itu nggak bisa. Gitu teman-teman. Jadi proses gugatan cerai yang satu ini betul-betul bikin heboh dengan mempublikasikan dan terus mempublikasikan dan memberikan tekanan dengan cara mengekspos banyaknya bukti dan saksi serta ahli. Namun jangan khawatir ya. Pengacara Paula Verhoeven juga bukan orang sembarangan. Ya. Dia juga memiliki pengalaman dan pasti akan melakukan jawaban. Dalam bahasa sederhananya counter attack. Nah, ada serangan balik. Kita akan saksikan nanti ya, itu pendapat saya setelah sidang berikutnya. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya di seluruh Indonesia. Apabila teman-teman senang, setuju, sependapat, silahkan subscribe. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Mau bertanya silahkan komentar. Mau yang sudah subscribe tetapi tidak suka, boleh unsubscribe. Ya, tidak ada masalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.